pembahasan terkait dengan Q&A atau pertanyaan dan jawaban, ya kan, terkait dengan materi sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu value, nilai, kepuasan, dan loyalitas. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk, mari kita akan jawab pertama. Yang pertama seperti ini. Strategi pemasaran seperti apa yang dilakukan perusahaan kaitannya dalam mencapai kepuasan pelanggan, dan di sisi lain juga harus mempertimbangkan profitabilitas bagi perusahaan. Jadi gini ya, yang ingin saya sampaikan bahwasanya terkadang stigma kita itu berbeda, atau stigma kita orang itu masih menganggap bahwasanya pokoknya kalau kita itu melakukan sebuah perusahaan, aktivitas perusahaan, orientasi adalah profit. Oke, baik. Memang itu muara akhirnya memang profit. Tapi jangan berharap akan ada profit yang tinggi kalau kenyataannya kita tidak memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan kita. Karena pelanggan adalah kunci utamanya. Pelanggan adalah yang menikmati produk yang kita bikinkan. Oke. Maka pertanyaan seperti ini, jangan harap profit akan meningkat. Profit akan meningkat, indikasinya dari mana sih? Indikasinya adalah terlihat dari penjualan yang meningkat. Profit yang tinggi ada pada penjualan yang meningkat. Sebelum bicara ke profit, bicara pada penjualan. Jangan harap penjualan akan meningkat kalau kenyataannya kita tidak menghadirkan kepuasan bagi seorang konsumen. Gitu. Loh, tapi bisa juga Pak, orang itu bisa juga orang itu menjual atau mungkin menjual produk yang banyak banget, ya kan? Dan dia punya profit yang banyak banget tanpa harus melalui sebuah kepuasan dan sebagainya. Iya, bisa. Tapi lihat dulu, pasti orang membeli banyak tanpa ada kepuasan, berarti kita jual dengan cara mengampokkan orang lain, karena dia pasti akan membeli untuk yang satu kalinya, yang berikutnya dia tidak akan mau untuk membeli lagi. Jadi lebih utama mana kira-kira, kepuasan dan juga penjualan atau profit? Semua ada utamanya, semua ada kepentingannya, tapi jangan harap profit akan lebih tinggi kalau kita tidak bisa menghadirkan kepuasan kepada seorang konsumen. Karena penjualan bagian dari marketing, tapi marketing tidak hanya sekedar penjualan. Kalau penjualan hanya berharap pada laba yang indikasinya dari penjualan yang banyak, ya kan, dari volume penjualan yang meningkat. Tapi kalau marketing itu orientasinya adalah kepuasan pelanggan. Oke, baik, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang jadi dominan atau faktor utama yang menjadikan pelanggan itu bisa dikatakan puas? Terus apa ketika pelanggan sudah merasa puas, pelanggan tersebut pasti akan loyal pada produk kita? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya faktor utamanya seperti ini. Puas atau tidaknya? Jadi gini Mas ya, ada peribahasa seperti ini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Oke. Orang itu pasti akan melihat hatinya, tapi tidak mustahil kalau dia tidak akan menampilkan pandangan matanya. Orang pasti akan melihat kualitas dari produknya, itu hatinya ya. Hatinya kalau manusia pada hatinya, kalau produk pada kualitasnya. Tapi dia tidak akan menampilkan pandangan mata yang ada. Oke. Mungkin yang terjadi seperti ini malah ya. Dari mata turun ke hati. Ya wis. Yang ditoleran, yang diampuni adalah hatinya, sedikit busuk, sedikit brengsek, sedikit bajingan dikit, tapi secara kasat mata mungkin enak dipandang. Pasti orang melihat seperti itu. Gak apalah dia itu agak nakal dikit, dia itu agak cerewet dikit, yang jelas secara casing dia bagus. Karena apa? Hati bisa dirubah, mungkin kata persepsinya, hati bisa dirubah, tapi casing ini sudah gawat bayi gitu kan. Begitu juga perusahaan, begitu juga produk. Yang ada seperti ini. Produk gak apalah, gak enak dikit, atau mungkin untuk gimana dikit, yang jelas value-nya kena pada penampilan ekspektasi tadi. Maka kunci utama kepuasan adalah bagaimana kita mengerti ini seperti apa sih klasifikasi produknya. Dan kalau sudah mengerti, kembali lagi materi kemarin, segmennya seperti apa. Kalau tahu segmennya, ya kita buat persepsi konsumen seperti apa. Jangan sampai kita membuat persepsi yang muluk-muluk, pada kenyataannya produk kita ini adalah zonk, ya kan? Jauh dari yang diharapkan. Jadi ekspektasi, jangan terlalu banyak beriklan, jangan terlalu muluk-muluk, karena hal yang kita ketahui adalah ketika kita beriklan, orang punya ekspektasi dan punya gambaran terkait dengan iklan kita. Jangan-jangan iklannya muluk-muluk, kenyataannya produknya sangat jauh dari yang diharapkan. Katakanlah iklannya Kentucky,
ternyata produknya adalah tempe. Ya, itu. Baik. Oke, yang terakhir. Pertama-tama saya ingin menceritakan terkait permasalahan yang sering dihadapi pada pengendalian kepuasan konsumen. Skor dan survei kepuasan konsumen seringkali hanya dijadikan formalitas saja, dan terkadang survei dilakukan kurang akurat sehingga menghasilkan nilai yang keliru. Oke, gini. Ini poinnya adalah bagaimana cara kita mengetahui kepuasan konsumen ya, kalau kita mengadakan sebuah survei. Gini pastinya. Oke, surveinya kita lihat dulu aja. Bener, hasil survei memang bermanfaat bagi setiap konsumen, bagi setiap produsen maupun bagi setiap pemasar. Ini, kalau saya punya warung, saya sediakan menu yang banyak. Saya ingin mengetahui tingkat kepuasan konsumen terkait dengan rasa, performa, terkait dengan interiornya dan sebagainya. Saya ingin melihat kepuasannya. Siapa yang melakukan? Saya sendiri. Notabene orang-orang tahu, konsumen saya tahu bahwasanya saya adalah orang pemilik ordernya. Saya tanyalah pada mereka, Mbak, Mas, gimana? Apakah sampean semua puas dengan pelayanan saya? Puas. Apakah sampean makanan yang saya hidangkan itu enak? Enak. Apakah rasanya sudah tepat dengan lidah sampean? Sudah. Sampai pasti itu. Kekeluarannya adalah gini, survei yang kita lakukan kurang objektif gara-gara apa? Kita terlalu bermain dalam survei tersebut. Dan kita, kalaupun nggak seperti itu ini, gimana Mbak? Enak kan? Masakan saya? Pasti semua para pasti ngomong enak. Ya kan? Gimana? Murah kan tempat saya? Pasti semua para ngomong murah. Yang terbaik adalah kita cari orang yang independen. Kita cari orang yang terlepas dari itu semuanya, yang benar-benar netral, tidak ada kepentingan selain dia kepentingannya adalah ingin melihat seberapa tingkat kepuasan tersebut. Dan itu pun dengan trik yang banyak. Kalau kita menggunakan namanya angket atau kuesioner, yang terjadi seperti apa? Pasti kuesioner, apalagi kuesioner itu memberikannya dengan ketika orang tergesa-gesa, pasti saya yakin jawabannya pasti akan cenderung homogin. Homogin gimana? Pasti kalau nggak setuju semuanya, ya kalau nggak setuju semuanya. Pasti akan seperti itu. Maka survei harus dilakukan dalam situasi yang memang benar-benar konsumen dalam kondisi yang sangat tidak terganggu. Jadi dia mau menerima, kita pun mau memberikan sebuah arahan kepada konsumen sehingga sangat kooperatif untuk dimintai data yang benar-benar real. Jadi kepuasan tidak hanya sekedar tadi. Apakah orang itu membeli berulang-ulang dia puas? Belum tentu. Seperti bulasan berikutnya, karena satu kota yang jual cuma dia aja dan produknya sangat dibutuhkan, maka jangan harap itu adalah bagian dari loyalitasnya, bagian dari kepuasannya. Tidak, karena memang adanya juga cuma itu. Oke. Jadi gitu Mbak, jadi gitu semuanya. Dan jawaban Q&A atau pertanyaan dan jawaban terkait dengan materi dengan materi dengan nilai pelanggan, kepuasan dan loyalitas cukup sekian. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.